Geger-geden alias keributan besar di pedok MotoGP masih berlanjut. Bocoran awal Toprak Razgatlioglu, juara WSBK dan pembalap BMW saat ini yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk berkompetisi di MotoGP, hampir pasti telah menandatangani kontrak dengan Yamaha sebagai pembalap tim satelit Pramac mulai musim depan. Sejumlah media melaporkan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pada GP Mugello di Italia, yang dimulai pada tanggal 20 Juni. Jika ada kemungkinan tercantum klausul performa dalam kontrak Yamaha, maka pembalap bisa terdepak meski masih dalam masa kontrak. Paulo Pavesio, pimpinan proyek Yamaha MotoGP saat ini, adalah bos Yamaha Eropa saat Toprak masih membalap untuk Yamaha WSBK. Ia memiliki hubungan dekat dengan Toprak dan manajernya Sofuoglu, dan telah berulang kali berbicara di depan media tentang apresiasinya yang mendalam terhadap gaya balap Toprak yang unik. Kemungkinan besar keputusan Toprak untuk mengadopsi motor prototipe tersebut didasarkan pada penilaian bahwa teknik pengeremannya yang luar biasa, termasuk manuver stopping, menjaga keseimbangan motor dan terutama mental tempurnya akan memadai untuk berlaga di kelas MotoGP. Meskipun banyak cibiran dari beberapa arus kiri penggemar balap bahwa WSBK adalah kelas kedua di dunia setelah MotoGP, memang motor tetaplah motor, kelasnya beda. Namun bakat juga tetaplah bakat, nggak bisa bohong. Akan tetapi, jika ini terjadi, maka pembalap Pramac Yamaha saat ini Jack Miller atau Miguel Oliveira akan dipaksa meninggalkan tim. Jadi, apa yang akan dilakukan Pramac saat ini belum ada informasi yang pasti dan bisa menjadi acuan secara meyakinkan. Jadi, skenarionya bagaimana? Alex Rins memiliki kontrak dengan Yamaha yang berlaku untuk musim 2025 dan 2026. Jack Miller direkrut tim Pramac Yamaha dengan kontrak hanya satu musim yang akan habis pada akhir 2025. Miguel Oliveira menandatangani kontrak 2 tahun dengan Yamaha Motor untuk membalap di Prima Pramac Yamaha Factory Team pada musim MotoGP 2025 dan 2026. Kandidat yang paling mungkin untuk digoyang adalah Jack Miller yang datang dari KTM musim ini dengan kontrak 1 tahun dengan Yamaha. Tetapi saat ini Miller jelas merupakan satu-satunya pembalap Yamaha yang berada di posisi kedua setelah Fabio Quartararo dalam hal kecepatan. Dan sulit membayangkan Yamaha mendepak Jack Miller yang sebelumnya diumumkan akan berkompetisi di Suzuka 8 Hour sebagai pembalap pabrikan Yamaha. Bagaimana dengan Oliveira? Oliveira memiliki kontrak yang berlaku hingga akhir musim depan 2026. Tetapi bagaimana Yamaha menilai situasinya di mana ia belum mampu meraih hasil yang baik karena serangkaian jatuh dan cedera yang tidak menguntungkannya. Jika tidak diperkirakan performanya akan membaik, apakah klausul performa akan diaktifkan dan dia akan dipecat di tengah jalan? Kalau seperti Jorge Martin yang sering jatuh dengan motor Aprilianya termasuk pembalap yang diragukan juga akan tampil bagus meski sudah sembuh dari cedera. Bagaimana kalau Martin keras lagi dan cedera serta libur lagi? Artinya, pembalap tidak bisa dipaksa jika motor tidak cocok dengan gaya balapnya. Yamaha dikabarkan berencana untuk menunggu hingga sekitar jeda musim panas untuk memutuskan apakah akan mempertahankan Miller atau Oliveira. Namun, jika mereka mengumumkan bergabungnya Toprak di balapan Mugello pada akhir Juni, kemungkinan jawabannya sudah diberikan siapa yang akan didepak. Performa Rins yang tak kunjung membaik. Pihak Yamaha juga prihatin dengan buruknya performa Rins, yang merupakan rekan setim Fabio Quartararo di tim pabrikan. Dan meskipun seperti Oliveira, cedera telah memengaruhinya, ia telah berjuang di tahun keduanya di Yamaha. Dan banyak yang mempertanyakan apakah benar-benar merupakan ide yang bagus untuk mempertahankan Alex Rins. Oleh karena itu, Yamaha saat ini tengah mempertimbangkan untuk melepas salah satu dari ketiga pembalap tersebut, yakni pilih Miller, Oliveira, atau Rins, dan diperkirakan keputusan telah diambil. Siapa di antara ketiganya yang akan menjadi korban kepindahan Toprak ke MotoGP? Jika spekulasi Alex Rins dilepas, Miller atau Oliveira bisa dipromosikan ke tim pabrikan, dan Toprak akan bisa duduk di kursi Pramac Yamaha yang kosong. Memang persaingan untuk mendapatkan kursi di MotoGP sangatlah ketat. Tidak ada alasan A atau B. Yang ada hanyalah fakta performa di lintasan dan peringkat di klasemen sebagai rapornya. Karena jumlah kursinya terbatas, ketika satu pembalap bergabung, pembalap lain akan terdepak keluar dari timnya. Dengan bergabungnya Toprak dalam tim Yamaha, siapakah yang akan menjadi korban goyang pedok itu?